Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kaidah dalam ilmu nahu atau teori dalam berbahasa Arab, yaitu tentang muannas dan mudzakkar. Ini adalah kaidah yang sangat mendasar sekali, yang perlu diketahui dan dipelajari dan dipahami oleh siapapun yang ingin mempelajari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah muannas dan mudzakkar, ya. Ada istilah muannas dan mudzakkar. Bagaimana pembahasannya? Ayo simak video ini sampai selesai. Jangan di skip, tapi jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen channel ini supaya terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, mobil khusus untuk yang mencintai ilmu bahasa Arab. Sebab kami akan terus berusaha untuk menghadirkan video-video yang memahamkan kita kepada ilmu bahasa Arab. Baik, langsung saja kita kepada pembahasannya. Jadi dalam bahasa Arab itu isim yang mungkin sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu memiliki dua bagian. Ya, dua bagian dilihat dari segi jenis kalimatnya. Jadi ada kala isim itu bentuknya mudzakkar, ya, ada kala bentuknya muannas. Nah, jadi ada kala bentuknya mudzakkar, ada kala bentuknya muannas. Nah, apa itu kalimat yang mudzakkar atau isim yang mudzakkar? Ini saya ambil dari kitab Jami'ud Durus Al-Lughah Arabiyah yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Beliau ahli kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Beliau mengatakan di dalam kitab ini fal mudzakkar itu apa? Ma yasihhu an tusyira ilaihi biqauli hadza. Yaitu kalimat yang sah, yang boleh, ya, menerima isim isyarah yang berbentuk hadza. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah bahas tentang isim isyarah, ya. Maka salah satu isim isyarah itu hadza. Nah, hadza ini adalah isim isyarah yang berbentuk mudzakkar juga, ya, mudzakkar. Nah, dia bisa masuk kepada isim yang mudzakkar pula seperti rajulun, ya, seperti rajulun. Nah, rajulun ini kalimat yang mudzakkar. Jadi ketika dimasuki oleh kalimat hadza, maka dia menjadi hadza rajul. Apa arti daripada hadza rajulun? Ini laki-laki. Atau hadza hisanun, ya, atau hadza qamarun, wa hadza kitabun. Ini semua adalah isim, ya, daripada isim mudzakkar. Nah, isim yang mudzakkar itu terbagi dua pula. Ada yang hakiki, ya, ada pula yang majazi nih. Ya. Jadi ada mudzakkar yang hakiki, ada yang majazi. Adapun yang hakiki, yaitu wahwa ma yadullu ala dzakarin minan nasi awil hayawani, yaitu kalimat yang menunjukkan atas laki-laki baik dari golongan manusia ataupun hewan. Ya, kalimat yang menunjukkan atas manusia yang laki-laki ataupun hewan yang jenisnya laki-laki, seperti rajulun, ya,
atau sobiyun, rojulun ini laki-laki, sobi ini anak laki-laki, asadun ini singa laki-laki, jamalun onta laki-laki. Nah, ini semua adalah kalimat daripada jamak mudzakkar hakiki. Kenapa disebut hakiki? Karena dia memang bentuknya adalah sudah jelas mengarah kepada yang berjenis kelamin laki-laki, ya. Jadi laki-laki itu hakikatnya memang muzakkar gitu ya, yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Atau tadi seperti sobiyun, anak laki-laki. Kenapa disebut sobiyun sebagai jamak mudzakkar, isim mudzakkar yang hakiki? Karena sobi itu memang dia memiliki jenis kelamin laki-laki. Adapun majazi yang kedua yaitu wahwa ma yu'amalu mu'amalat adzakar minan nas awil hayawan walaysa minha, yaitu isim yang menunjukkan ya kepada muamalahnya laki-laki dari manusia ataupun hewan, ya. Tapi dia tidak tergolong kepada laki-laki maupun tergolong laki-laki baik manusia ataupun hewan seperti badar. Nah, badar ini kalimat mudzakkar, tapi dia bukan jenis kelamin, ya. Melainkan badar itu bulan purnama, ya. Lail, apa itu lail? Lail itu malam. Bab itu pintu, ya. Wahakadha, ini adalah bentuk jamak mudzakkar, isim daripada isim mudzakkar. Nah, gampangnya dalam kitab yang lain disebutkan bahwa untuk memahami daripada isim yang mudzakkar, yaitu isim yang tidak memiliki tanda-tanda daripada isim tasniyah yang nanti akan disebutkan, diantaranya ada ta marbutah. Jadi ketika tidak ada ta marbutah, maka bisa dipastikan itu kalimat isim yang mudzakkar, ya. Seperti badar ada ta marbutah. Ta marbutah itu tak yang bulat gini, ya, tak yang begini, ada titik di atasnya itu, ya. Hakada. Nah, begitu. Ini bentuk ta marbutah. Baik. Untuk memahami lagi, kita bisa melihat kepada muannas. Apa itu muannas? Ya. Semoga sampai sini paham apa itu isim mudzakkar, ya. Jadi intinya tidak ada ta muannas, ta ta'nis, ta marbutah dan tanda-tanda muannas yang lain. Nanti kita bahas apa itu tanda muannas yang lain. Baik, selanjutnya apa itu isim muannas? Yaitu ma yasihhu an tusyira ilaihi biqauli hadhihi. Yaitu isim yang bisa menerima isim isyarah yang berbentuk hadhihi. Nah, kalau tadi isim yang mudzakkar itu hanya bisa menerima hadza rajulun. Tapi kalau isim muannas dia bisa menerima hadhihi. Misalnya imra'atin, kamra'atin, seperti imra'atin. Apa imra'atin? Itu perempuan. Nah, jadi kata hadhihi bisa dimasukkan ke dalam kalimat apa? Imra'atin. Maka menjadi hadhihi imra'atun. Hadhihi imra'atun. Ini adalah perempuan. Kemudian naqitatun, naqitun, ya, naqitun, ya, atau syamsun, atau darun. Mungkin ada yang bertanya-tanya, tadi saya mengatakan bahwa ta marbutah ini adalah sebagian daripada tanda dari isim tasniyah, ya. Isim yang muannas, mohon maaf, isim yang muannas. Jadi ta marbutah ini merupakan tanda daripada isim yang muannas. Tetapi kalimat syamsun dan darun tidak ada tanda daripada isim tasnya, yaitu ta marbutah. Tapi kenapa dia bisa menjadi bisa menjadi isim muannas, ya. Nah, maka pembahasan berikutnya bisa kita perhatikan di bawah ini, ya. Baik. Nah, jadi kalau tadi isim mudzakkar itu memiliki dua
tanda ya, memiliki dua jenis, ada yang ada yang hakiki, ada yang majazi, maka isim yang muannas itu terbagi kepada 4 ya, lafzi, maknawi, hakiki, dan majazi. Nah, itu saja. Baik. Adapun yang muannas al-lafzi, apa itu muannas al-lafzi? Wa huwa ma lahiqathu alamatut ta'nis, yaitu isim yang ada disertai oleh tanda muannas, baik sawaun adalah ala muannasin, baik dia menunjukkan atas isim yang muannas, ka Fatimah wa Khadijah, baik dia memang menunjukkan kepada yang muannas, baik seperti nama Fatimah kan muannas ya, atau Khadijah juga muannas ya, nama perempuan, atau dia menunjukkan kepada nama laki-laki seperti Tolhah, Hamzah, Zakaria, Buhmah. Nah, ini semua kan nama laki-laki atau sesuatu yang berkaitan dengan laki-laki. Tetapi kenapa mereka disebut dengan muannas ya? Dan disebut juga dengan muannas lafzi. Kenapa? Dia memiliki ciri-ciri daripada muannas. Apa itu? Yaitu tak marbutoh ya. Tak marbutoh nih. Begitu juga kalimat Tolha. Tolha ini kan laki-laki, ada tak marbutoh di sini. Hamzah juga laki-laki, bahkan terkenal sebagai siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Hamzah namanya, ya, laki-laki. Nah, maka itu adalah muannas lafzi. Secara lafaz dia itu berbentuk muannas dengan tanda-tanda muannasnya. Kemudian ada juga ini Zakaria. Zakaria ini identikan dengan nama laki-laki ya. Dan dia memiliki tanda muannas, tetapi dia memiliki tanda muannas di sini. Memiliki tanda muannas ya. Taib. Wa Buhmah. Buhmah juga memiliki tanda muannas. Taib. Kemudian yang kedua, muannas itu ada namanya muannas hakiki. Apa muannas hakiki? Ma dalla ala untha minan nasi awil haywan, yang menunjukkan atas makna perempuan ya, perempuan untha ini, kemudian baik dari golongan laki-laki manusia maupun dari golongan hayawan seperti imra'atin jelas ya. Kemudian gulamatin, seorang budak perempuan, nakitotin au atanin. Nah, ini semuanya adalah muannas hakiki. Memang maknanya dia seorang perempuan ya. Taib. Yang ketiga yaitu muannas majazi. Apa muannas majazi itu? Ma yu'amilu muamalatal unsa minan nas awil hayawan. Tapi walaysa minha. Jadi kalimat atau isim yang bermuamalah seperti muamalahnya unsa, yang berperilaku seperti perilakunya perempuan, baik dia manusia maupun hewan, tetapi tidak tergolongan manusia ataupun hewan ya. Seperti syamsun ya. Ini menurut sebagian riwayat ya. Kenapa syamsun muannas ya? Karena dia sifatnya seperti perempuan. Kenapa? Karena keluarnya tuh siang hari aja ya, tidak keluar di malam hari. Nah, yang biasanya kalau malam-malam nggak berani muncul, nggak berani keluar malam, itu kan perempuan ya. Seperti tadi disebutkan Qamarun ya, pada yang ini. Badrun walailun, ini kan Badrun bulan purnama yang berani muncul malam ya. Tapi Syamsun tidak berani muncul malam, maka disebut sebagai muannas. Ya, muannas majazi, majaz, secara majaz ya, secara sindiran, enggak secara langsung maknanya itu perempuan, tapi dia menunjukkan kepada makna perempuan. Begitu pula ainun. Ainun ini mata, darun ini rumah, rijulun ini kaki. Nah, ini semuanya berpasangan ya, enggak berani muncul sendiri. Nah, ala kulli hal
Allah alam kalau darun ya, darun tapi biasanya disebut sebagai muannas. Ada yang tahu tentang darun kenapa disebut muannas? Silakan komentar di bawah ya. Tapi mohon maaf ya, ini saya tertinggal tadi ada namanya maknawi, tapi di sini nggak disebutkan kayaknya. Tidak disebutkan ada yang maknawi. Nah, saya jelaskan saja. Isim muannas yang maknawi adalah isim muannas yang bentuknya itu seperti laki-laki, ya, tetapi maknanya perempuan. Misalnya daripada muannas yang maknawi, misalnya adalah ada kalimat misalnya Zainab ya, misalnya ya, maaf ini agak susah ya nulisnya. Zainab misalnya, ini kan dia kalimatnya berbentuk laki-laki ya, karena nggak ada ciri-ciri daripada muannasnya ya. Tapi yang ada adalah ciri-ciri mudzakkar karena nggak ada ta marbutah atau tanda muannas lainnya. Nah, ini mudzakkar ya, tapi maknanya adalah perempuan, karena yang namanya Zainab itu adalah perempuan umumnya ya. Perempuan yang namanya Zainab itu rata-rata adalah perempuan. Itu singkat daripada tentang maknawi ya, muannas maknawi. Wa minal asma'i ma yudzakkar wa yu'annasu, sebagian daripada isim yang dimudzakarkan dan dimuannaskan, misalnya dalwi, sikin, sabil, tariq, suq, lisan, dzira, salah, dan seterusnya. Ini umumnya kadang disebut mudzakkar, kadang disebut muannas ya. Bisa mudzakkar, bisa muannas. Dalwi ini ember, sikin ini pisau, sabil jalan, tariq jalan, dan seterusnya. Dan juga ada minha ma yakunu lil mudzakkar muannas wa fiha alamatut ta'nis. Ya, ada kalimat yang kadang disebut muannas, bisa juga disebut mudzakkar, tapi dia memiliki tanda mudzakkar, tanda muannasnya yaitu ta marbutah, misalnya sakhlah, wal hayyah ya, wasyah, dan seterusnya. Ini adalah bisa kadang muannas, bisa kadang mudzakkar ya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang muannas ya, maka ada tanda-tanda yang harus kita ketahui. Nah, di sini sebutkan alamatut ta'nis, tanda-tanda atau alamat-alamat untuk mengenal kalimat yang muannas. Nah, muannas itu memiliki salatsu alamatin, 3 tanda. Ya, 3 tanda. At-ta'u marbutah. Pertama, ta marbutah. Itu yang saya sampaikan tadi, yang punya bulatan begini ya. Atau kadang bentuknya begini. Ada titik di atasnya. Itu ta marbutah ya. Nah, yang jelas dia di ujung kalimat, huruf terakhir biasanya muncul, itu ta marbutah. Baik. Kemudian alfu ta'nis al-maqsurah, alif ta'nis yang maqsurah ya. Nah, nanti dijelaskan secara rinci. Ada alif mamdudah ya. Kemudian ka Fatimah. Nah, Fatimah ini contoh daripada tanda muannas yang ta marbutah. Nah, ada ta marbutahnya di sini kan. Kemudian ada alif ta'nis al-maqsurah. Alif ta'nis al-maqsurah ini mungkin sering kita dengar dengan isim maksur ya, yaitu yang akhirnya alif yang lazim berbaris kasroh, berbaris fathah sebelumnya. Misalnya Salma ya. Maaf, Salma nggak bisa diharokati ya. Ini sebetulnya adalah alif nih. Nah, sebetulnya adalah alif, alif maksurah namanya, yang awal sebelumnya ini ada harokat fathah begitu ya. Kemudian wa husna, ini alif mamdudah namanya. Ini ada alif nih. Ya, itu alif mamdudah namanya. Maka dijelaskan lagi, fatta'u marbutah talhaqu sifat tafriqatan bainal mudzakkar minha wal muannas
kabai'ah. Ini untuk membedakan ya. Tak marbutoh gunanya lebih memperjelas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalimat ba'i' laki-laki muzakkar, maka untuk perempuannya adalah ba'i'ah dengan adanya tak marbutohnya. Ba'i'ah ada tak marbutoh di sini. Ya. Kemudian alim. Kalau ba'i' tadi pembeli atau penjual yang laki-laki, ba'i'ah adalah penjual yang perempuan. Alim itu orang yang berilmu laki-laki, alimah yang berilmu perempuan, ditandai dengan ta marbuthah muannas ya. Mahmud laki-laki, mahmudah perempuan. Mahmud muzakkar, mahmudah perempuan. Begitu seterusnya ya. Wahakadha. Kemudian ada juga terkadang ya sifat-sifat yang khusus bagi perempuan meskipun tidak didahului oleh ditandai dengan tak marbuthah karena emang dia khusus perempuan. Misalnya dalam Al-Qur'an Al-Qur'an saya kira ya. Misalnya haidatun ya, harusnya pakai tun ya. Talaqatun, thayyibatun, mutfiratun dan seterusnya. Nah, tapi nggak dibaca begitu ya. Kenapa? Karena katun maka berarti ada haidun ya, haidun ya. Apa haidun itu? Kalau haidun nanti laki-laki yang haid, kalau haidatun perempuan yang haid. Karena laki-laki nggak ada yang haid ya, nggak ada yang haid, maka bukan haidatun biasanya, tapi tetap dibaca haidun, yang haid perempuan ya. Kemudian toliqatun, yang ditolak itu kan perempuan, nggak ada laki-laki yang ditolak, yang ditalak ya. Kemudian saibun, mutfilun dan seterusnya. Kemudian ada juga kadang ada simai. Ini simai ya, saya sampaikan ini simai karena kebiasaan kita mendengar orang-orang Arab menyampaikan kalimat hal itu ya. Kemudian baik sering kita jumpakan di dalam Al-Quran atau dalam nas-nas Arab. Karena dalam Al-Quran pun kalau untuk kalimat murti'un ya, orang menyusui, ini murti'un ya, karena mungkin ada laki-laki menyusui tapi enggak ya. Karena Al-Quran menggunakan kata murdi'atun, maka tetap perempuan yang menyusui disebut dengan murdi'ah. Baik, mungkin saya perjelaskan lagi. Tadi untuk yang muannas dengan tak marbuthah mungkin sudah jelas ya. Berarti lawannya adalah kalimat yang tidak ada tak marbuthahnya, itu muzakkar secara umum ya. Walaupun terkadang ada juga yang tanpa tak marbuthah dia bermakna muannas. Seperti Salma. Salma ini muannas ya, meskipun dia tidak ada tak marbuthah, tapi dia memiliki tanda muannas yang lain yaitu alif ta'nis maksurah ya. Salma, banyak yang lainnya. Begitu juga Husna ya, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat untuk memudahkan kita mempelajari bahasa Arab. Jadi simpelnya kita untuk mengenal daripada muannas dan mudzakkar ya. Muannas itu untuk laki-laki, perempuan, mudzakkar itu untuk laki-laki. Maka ketika dihubungkan dengan isim yang lain, muannas kadang harus sesuai dengan muannas. Misalnya hadza tadi mudzakkar harus digabungkan dengan kalimat mudzakkar, misalnya rajulun begitu ya. Kalau hadhihi maka lawannya apa? Imra'atun ya. Ada imra'atun. Ini agak susah ditulis ini. Baik, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.